Halo semuanya, gue Arnold di sini. Hari ini gue lagi di karantina, jadi gue pengen melakukan sesuatu yang lebih produktif, yaitu gue pengen ngomongin tentang PIT. Jadi selama gue di Poland, gue udah kerja dari tahun 2019 dan 2020 kemarin gue juga kerja. Jadi tiap awal tahun itu seorang pekerja itu akan menerima namanya PIT. Kita harus laporkan ke bagian tax atau bagian pajak. Jadi ini udah kewajiban kita sebagai istilahnya pekerja untuk ngelaporin pajak kita ke pemerintah. Nah sebenarnya gue kurang tahu detailnya seperti apa, tapi selama 2 tahun ini gue melaporkan PIT ini itu nggak ada masalah. Jadi gue sebenarnya nggak tahu detailnya ini kenapa harus ngisi ini, tapi yang gue hanya tahu adalah kita harus melaporkan, dan dengan cara ini gue berhasil gitu tanpa ada masalah. Gue dengar-dengar dari teman-teman dari India atau dari banyak lah dari berbagai negara bilang kalau mereka tuh kayak kebingungan gimana sih cara ngisi PIT dengan benar gitu, sampai mereka harus bayar orang-orang teks sekitar 100-an zloty hanya untuk ngelaporin itu gitu. Zaman dulu bahkan sebelum peraturan tahun 2020 kalau nggak salah, kalau kita di bawah 26 kita akan mendapatkan teks kita kembali. Jadi itulah mengapa orang-orang biasa yang umur di bawah 26 itu langsung segera pengen ngisi biar pas habis laporan itu mereka dapat uangnya kembali. Jadi kalau di bawah 26 teksnya dikembaliin. Nah cuma per Agustus 2020 mungkin ya, pokoknya akhir kuartal 2020 itu udah nggak berlaku. Jadi kayak sekarang karena gue masih di bawah 26, jadi gue udah dapat gaji full gitu, jadi nggak ada teks yang dikembalikan. Ini peraturan baru, jadi gue dapatnya 0, tapi harus tetap dilaporkan. Kalau nggak mungkin ada efeknya, gue kurang tahu, mungkin ada denda dan sebagainya di selanjutnya. Intinya ini wajib. Jadi caranya gimana? Pertama yang harus kalian siapin adalah tentu PIT 11 dari perusahaan kalian. Nih kayak punya gue dapat dari perusahaan gue, tempat gue bekerja. Nah ini akan dikirimkan biasanya di awal tahun ya, harus di awal tahun antara Januari atau Februari. Nah gue dapat ini di awal Februari. Yang selanjutnya adalah PIT 37 dari tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 awal, jadi tahun lalu gue sempat laporan juga gitu kan. Nah itu gue akan mendapatkan PIT 37 setelah mengisi PIT 11. Nah ini juga dibutuhkan karena untuk melaporkan tahun lalu itu gue revenue-nya berapa. Selanjutnya adalah kita tinggal buka aja namanya podatnik.info. Nah di podatnik.info ini sebenarnya sudah ada panduannya dalam bahasa Polish tapi di sini di YouTube. Nah cuma gue pengen jelasin pakai bahasa Indonesia yang caranya mungkin lebih instan, lebih gampang, karena di video yang ini dia juga agak ini ya, kayak ini khusus untuk orang tua yang sudah punya anak gitu. Nah mungkin kebanyakan di sini kayak mahasiswa, jadi gue tadi udah berhasil ngisi. Sekarang gue pengen ngulang lagi, pengen nunjukin ke kalian gimana caranya. Oke, dari podatik.info ini kalian bisa buka yang pertama namanya Rozlich PIT ini, Rozlich PIT online. Nah dari sini kalian klik Rozlich PIT 11. Jadi dari sini kita mau transfer PIT 11 kita ke PIT 37. Dari sini kalian tinggal masukin data-data yang ada di PIT 11 kalian. Kalian juga bisa download Google Translate di sini in case kalau kalian nggak paham bahasa Polish. Gue kadang juga menggunakan ini, jadi tinggal translate ke English, semuanya ada di sini. Nah cuma kita lihat yang Polish dulu. Kayak ini tujuannya untuk individual. Jadi karena gue nggak punya anak, gue nggak punya istri istilahnya, jadi gue bisa tulis individualnya. Oke, yang kedua ini kita pilih Zwodzenie Zeznania, karena yang kedua ini tuh buat koreksi. Mungkin kalau ada kesalahan kalian bisa laporin buat di sini, tapi kita katakanlah ini mau laporan terbaru, jadi kalian klik yang ini. Habis gitu, nah ini tax office-nya di mana, Urząd Skarbowy-nya mau di mana. Nah ini ada terdapat di PIT 11 kalian di nomor 6 ini, Urząd Skarbowy ini. Nah ini kan tinggal lihat aja, ternyata di Urząd Skarbowy Poznan kasusnya di tempat gue tinggal ketik Poznan. Nah ini ada Poznan Vinogrady kan, ini gue tinggal oke aja, terus tinggal dalej. Nah di sini ditanyain berapa PIT 11 yang kita punya. Setiap perusahaan di mana kalian bekerja itu akan mengirimkan satu PIT. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di 2 tempat, di 2 perusahaan, kalian akan mendapatkan 2 PIT yang harus dijadikan satu laporan gitu, untuk menjadikan satu PIT 37. Nah untuk gua kerjanya di satu perusahaan, jadi gue cuma punya satu PIT. Karena itu gua isi di sini satu. Nah gue nggak punya PIT 40A, PIT 8C, gue nggak tahu ini apa. Yang penting gue nggak terima, jadi gue tulis saja 0.
apakah kalian menerima yang lain. Oke, kita di Inggris ya. Has the taxpayer received other income? Enggak. Next. Nah, ini gue kurang paham ini apa sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian punya anak dan sebagainya, itu kalian bisa klik di sini. Dan gue nggak menemukan sih kayak status buat gue di sini. Jadi tadi gue kosongin aja dan berhasil. Jadi ini gue mereka ulang ya kejadian cara-cara submit gue yang sebelumnya. Jadi ini gue tadi kosongin aja. Kita klik next. Nah, kita tinggal copy aja apa yang ada di pit 11 kita. Oke, misalkan ini Najwa Pelna. Kita tinggal lihat pit 11 kita. Najwa Pelnanya di sini. HRC. Kita tinggal klik saja. Copy paste. Nah, di sini sebenarnya harus ada yang diisi. Cuma karena tadi ada peraturan baru di tahun 2020 kemarin, dimana kalau di bawah umur 26 itu kita udah dapet gaji yang tanpa teks. Sementara dulu itu kita bayar teks, jadi gaji yang kita terima itu lebih dikit. Sehingga di awal tahun pas kita ngisi form ini, itu ntar akan ada tertulis teksnya berapa yang dibalikin ke kita. Tapi untuk kali ini kayak gue bilang tadi, jadinya 0 karena udah aturan baru. Kita bisa lihat di sini di pit 11 punya gue 0 semua, kayak nggak ada isinya. Ya paling cuma ada di sini 86 sama 88. Jadi gue isi di sini. Jadi dari sini nomor 88 kita copy, nomor 88 Ctrl V. Nah, 86 ini akan ngikutin nomor 88. Jadi kalian isi nomor 88 ini aja. Dan di sini kalian tinggal klik nih. Nah, di sini harus ngisi dari nomor 71. Oke, ya ini nomor 71. Kita bisa ngeliat artinya kalau misalkan nggak ngerti. Jadi kalian bisa cek di pit 11 kita nomor 71-nya apa. Kalau nggak ada berarti 0. Nah, di sini ternyata nggak ada kan. Nggak ada 7174 jadi 0. Kita tulis 0, di sini juga tulis 0. Jadi sebenarnya kalian tinggal copy aja apa yang kalian terima di pit 11, tinggal di copy masukin ke sini. Jadi program ini dia akan membuatkan PIT 37 buat kita. Nah, tinggal further. Nah, ini yang gue bilang tadi, seandainya ada teks yang bakal dibalikin, kita harus ngisi rekening bank kita biar dibalikin duitnya. Nah, ini gue masukin punya gue, katakanlah. Oke, tinggal further. Nah, ini kalian tinggal ngisi nama, data diri kalian, pasal, tempat tinggal kalian. Ya, jadi ini udah gue isi semua datanya. Tinggal next aja. Nah, ini akan terlihat gimana penampilan pit 37 kita. Jadi kan tinggal cek aja apakah semua data dirinya benar. Tinggal next aja. Nah, di sini dilihat nomor 40 ada tanda seru, berarti ada yang salah. Kalian bisa cek yang warna merah kayak gini, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini harus diisi dari pit 11 item 29. Nah, cuma ini mungkin buat yang di atas umur 26 kali ya. Jadi kalau gua sendiri masih di bawah 26, jadi gua checklist yang ini. Ntar akan ada info lebih lanjut. Kita harus masukin pit 11 item 36. Jadi kita cek pit 11 item 36. Ini pit 11 item 36. Nah, ini masih kosong punya gua. Jadi ya tulis aja 0 dan item 87. Ini juga 0 di sini. Tinggal klik save aja. Nah, kembali nomor 44 juga diisi sama. Ini harus cek item 33. Item 33 sama item 40. Item 33 kosong, item 40 juga kosong. Jadi tinggal kosong, ini kosong. Save. Next. Data dirinya udah oke, akun udah oke. Next. Nah, di sini akan kelihatan berapa kalian harus bayar dan berapa kalian akan terima. Nah, di kasus gua masih belum disuruh bayar dan gua juga nggak terima teksnya balik karena gua udah terima gaji full yang udah tanpa pajak waktu itu. Nah, ini tinggal next aja. Nah, di sini kalian tinggal klik Fishly PIT do urgent do Skarbovego online, artinya kalian akan kirim pit ini ke tax office secara online. Jadi kalian tinggal klik ini, tinggal next. Nah, kalian bisa buat akun, atau kalau kalian udah punya akun, kalian tinggal login saja di sini yang sebelah kanan. Tapi kalau kalian belum punya akun, kalian tinggal buat di sini
Ya kita contoh, kan tinggal masukin email dan masukin password, ntar kan tinggal aktivasi. Nah ini karena tadi gue udah sempet submit, jadi gue kayak nggak mau ambil resiko untuk klik lagi di sini. Tapi gue bakal tunjukin, gue tadi sempat merekam bagaimana kalau kita udah klik OK. Nah ini contoh punya Yola ya. Nah kalian tinggal lihat revenue di tahun 2019. Jadi gue harus punya data P37 yang tahun lalu gue submit, yang tahun lalu gue dapat. Nah ini bisa dilihat di P37 di field nomor 69. Jadi kalau kayak sebenarnya di kasus gua P37 yang tahun lalu ya, jadi yang tahun 2019 di kolom 69. Nah, di sini. Ini sebenarnya yang punya gua. Jadi gua masukin ini. Tapi yang ini punyanya Yola. Nah, punya Yola 3880,8. Jadi dimasukin di sini. Kita tinggal next saja. Nah, di sini akan ada progress. Jadi kalian bisa tahu aplikasi kalian berhasil atau enggak, cukup dari sini aja. Nah ini ada inactive account. Jadi karena tadi kalian baru bikin account, jadi tentu yang ini akan masih inaktif. Tapi nanti kalian tinggal aktifasi saja, nggak usah khawatir. Dan yang penting bawahnya ini declaration-nya sudah diterima, terus sudah diterima oleh Ministry of Finance. Dan yang terakhir nih verification progress. Nah ini yang paling penting, apakah kalian berhasil atau enggak. Mungkin tinggal tunggu beberapa menit. Nah kalau udah ada positif kayak gini, artinya udah berhasil. Jadi kalian sudah berhasil submit dan kalian sudah memenuhi kewajiban kalian untuk lapor. Tapi kalau misalkan ada negatif, kalian bisa benerin karena di situ dikasih tahu salahnya di mana. Jadi kalian cek aja benar-benar mungkin ada typo di nama atau di peselnya atau di gaji di tahun sebelumnya. Itu kalian bisa cek sekali lagi. Tapi kalau misalkan sudah berhasil, akan tertulis positif kayak gini. Nah kalau udah, jangan lupa di download P37 nya, karena mungkin tahun depannya lagi kalian akan butuh P37 ini. Kalau udah di download, jangan lupa juga download UPO nya atau tanda terimanya. Terus seandainya kalau kalian ada dapat teks yang dikembalikan ya, kayak gue kan tadi masih 0 ya, jadi nggak ada. Tapi seandainya di kasus kalian ada uang yang dikembalikan, itu biasanya kalian nunggu sekitar 2 mingguan kali ya, atau sebulan. Soalnya tahun lalu pengalaman gue terima dalam waktu sebulanan. Ya sebulan. Tapi ada yang bilang dalam 2 minggu udah dikirim. Kalian tinggal tunggu aja uangnya masuk gitu. Jangan lupa juga deadline untuk laporan PIT 11 ini itu biasanya di akhir April. Jadi ini masih Maret, jadi gue masih punya waktu. Jadi kalau kalian udah lewat dari itu, kalau bisa jangan, mungkin kalian selanjutnya akan kena denda. Gue juga nggak tahu apa konsekuensinya. Oke, sekian dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe video kita. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.